Saudara yang kekasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini mari kita mau buka di dalam Wahyu 2 ayat 1-7. Kita akan bacakan ayat ini bersama-sama. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang. Bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Ayat 2. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ayat 3. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. Ayat 7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Saudara, judul khotbah saya pada hari ini adalah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Sekali lagi, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan mendengarkan tentunya firman yang daripada Tuhan. Saya percaya firman yang disampaikan adalah kebenaran. Dan kebenaran itu adalah absolut mutlak. Tidak bisa ditawar, saudara. Kalau firman Tuhan berkata A, itu A. B, itu B. Tidak bisa ada penawaran sedikit pun. Situasi, keadaan, apapun itu tidak bisa menawar kebenaran firman Allah. Makanya di firman Tuhan dikatakan tidak boleh menambah atau mengurangi satu iota pun di dalam Alkitab. Tuhan Yesus, dia telah menulis kepada jemaat yang barusan kita baca pada hari ini, saudara. Ada 7 jemaat dan salah satu jemaat yang kita baca pada hari ini, di mana Tuhan telah memberitakan atau mengirim malaikat untuk memberitakan isi hatinya kepada jemaat ini. Di mana jemaat ini telah kehilangan vitalitas kehidupan yang beriman kepada Kristus. Tetapi kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan tetap ada untuk gereja ini. Amin. Selagi kita masih ada di dunia ini, belum menutup mata, saudara. Saudara, di dalam membawakan firman Tuhan tentunya beberapa minggu ini, 3 minggu terakhir ini, saudara, Tuhan membawa saya untuk terus mengumandangkan kebenaran firman Tuhan, mengingatkan gereja Tuhan, supaya kita berjaga-jaga, saudara. Karena iblis itu seperti pencuri. Bukan seperti pencuri, dia adalah pencuri. Dikatakan iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Bahkan firman Tuhan yang ditabur, kalau kita baca perumpamaan, saudara, tentang penabur, bahwa benih itu dicuri oleh iblis. Burung-burung itu iblis. Mencuri, mengambil benih. Firman yang baru saja kita dengar. Sehingga firman itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak alami. Nah, kalau nggak ada firman, bisa hidup atau enggak? Nggak bisa. Firman itu pelita. Terang, lampu dalam hidup kita. Kalau nggak ada lampu, tersesat nggak? Tersesat, saudara. Nggak ada lampu, bisa terjadi kematian, saudara. Kalau kita berjalan di dunia ini nggak ada lampu. Betul? Nah, saudara, kalau itu sudah dicuri lampunya, tidak ada lampu,
Tidak ada lagi penerang dalam kehidupan kita. Tinggal tunggu tanggal mainnya, pasti mati. Dan ini yang terjadi. Betapa mengerikan sekali. 3 minggu terakhir ini Tuhan terus mengingatkan. Makanya khotbah-khotbah yang dibawakan dari antikris. Jangan murtad. Dan sekarang ini, saudara, Tuhan mau mengingatkan kita. Dia mau mengingatkan kita sehingga kita tidak lepas dari kasih-Nya. Kita tidak lepas dari Dia. Karena dunia ingin menarik kita. Dunia begitu kuat. Sejahat ingin menarik kita. Melepaskan diri dari Dia. Saudara, mari kita akan belajar pada hari ini. Bagaimana jemaat ini, mereka percaya kepada Tuhan. Tetapi itu hanya merupakan satu slogan. Karena orang percaya akan hidup. Dari perbuatannya akan nampak, akan kelihatan. Siapa orang-orang ini? Apakah dia orang percaya kepada Tuhan? Dari buahnya lah engkau dikenal. Saudara yang kekasih, untuk itu mari kita lihat dari ayat pertama. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia, yang memegang 7 bintang itu di tangan kanannya, dan berjalan di antara 7 kaki tiang emas itu. Ya, tadi saya katakan bahwa malaikat ya menyampaikan pesan dari Tuhan kepada jemaat di sini, saudara yang kekasih. Di mana jemaat ini ada di dalam fokusnya Allah. Allah mengasihi se-entire dunia ini. Allah mengasihi jemaat ini. Allah mengasihi kita semua. Dan kasih-Nya tidak pernah berhenti, saudara. Tetapi kebenaran firman itu juga tetap berlangsung, saudara. Amin. Haleluya. Hukum-hukum Tuhan juga tidak bisa dibatalkan. Tidak bisa digagalkan. Karena kasih-Nya bukan berarti hukumnya dibatalkan. Amin. Saudara, kasih-Nya menyelamatkan kita. Kasih-Nya membawa kita. Supaya kita tidak tinggal, saudara. Tetapi kalau kita keluar dari kasih-Nya, hukuman itu ada, saudara. Karena kebenaran firman itu bukan hanya kasih Allah, tetapi law-nya Tuhan, hukum-hukumnya Allah juga ada, saudara. Nah, kalau kita tidak hidup di dalam hukum-hukum Allah, saudara kekasih, kita ada di luar kasih Allah. Karena hukum-hukum ini untuk memprotek kita, melindungi kita, hak-hak kita. Ada amin. Tapi kalau kita keluar dari sana, kita nggak akan mendapatkan. Saudara, untuk itu mari kita yang dikasihi oleh Allah, kita mau bersungguh-sungguh di hari-hari yang jahat ini. Ayat 2 kita lihat. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Wow. Ini pekerjaannya luar biasa, saudara yang kekasih. Benar? Ini pekerjaan yang tidak main-main, saudara. Tuhan tahu setiap pekerjaan kita. Apa yang kita lakukan. Ya. Pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita, saudara yang kekasih, adalah harus kita tuntaskan selama kehidupan ini masih ada. Saudara yang kekasih, pekerjaan yang Tuhan berikan itu adalah luar biasa.
Pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, dalam jemaat ini, adalah pekerjaan yang bukan pekerjaan manusia, tapi pekerjaan yang Tuhan berikan adalah pekerjaan supaya kita menuntaskan itu untuk tujuan dan rencana Allah terjadi di muka bumi ini. Ini pekerjaan yang besar, pekerjaan yang dahsyat, yang dilakukan, saudara, oleh umat Tuhan, oleh jemaat Tuhan. Kalau kita melihat ayat ini, saudara yang kekasih, ini ayat ini adalah ayat peringatan buat kita, supaya kita berhati-hati hidup kita. Ya. Tetapi kalau kita lihat lagi keadaan jemaat di sini, seperti tadi kita lihat, saudara. Dikatakan, jeripayamu, ketekunanmu, engkau sabar terhadap orang-orang jahat. Bahkan engkau telah mencobai dirinya yang bukan rasul. Tahu mereka, saudara. Ini perbuatan yang luar biasa atau tidak, saudara? Perbuatan yang dahsyat atau tidak? Perbuatan yang dahsyat, yang luar biasa. Tetapi kenyataannya, mereka ini dikatakan berdusta. Rasul-rasul ini dikatakan didapati mereka ini berdusta. Bayangkan ada rasul-rasul palsu. Dan mereka tahu, saudara, bahwa rasul-rasul ini pendusta. Rasul-rasul ini tidak melakukan kehendak Tuhan. Waduh, betapa knowledge, pengetahuan firman kebenarannya udah hebat banget. Benar, saudara? Tetapi apa yang terjadi? Saudara yang kekasih, apa yang terjadi dengan jemaat ini? Ayat 3 kuncinya. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Perhatikan, saudara. Jemaat ini tidak mengenal lelah. Mereka ini tetap sabar, dikatakan. Ya, tidak mengenal lelah. Berarti jemaat ini bekerja keras atau tidak? Jemaat ini bekerja keras. Jemaat ini tidak berhenti. Mereka terus melakukan pekerjaan. Jemaat ini tidak pernah menyerah kalau dilihat. Karena ini Tuhan yang bilang. Tuhan tahu. Jemaat yang mungkin siang hari malam ikut cell group, jadi pemimpin cell group, pemimpin pujian, pengkhotbah. Semua kemampuan daripada jemaat ini dia tahu satu persatu. Ada amin. Tuhan mengenal kita satu persatu. Dia tahu apa yang kita buat. Dia tahu apa yang kita lakukan. Ada amin, saudara kekasih. Tidak ada yang tersembunyi bagi dia. Tetapi Tuhan mencela jemaat ini. Coba kita buka. Namun demikian, aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Nah, saudara yang kekasih. Segala sesuatu pekerjaan, sehebat apapun itu, kita beri kepada Tuhan waktu-waktu kita, pengorbanan kita, apapun itu namanya. Tetapi, kalau tidak didasari oleh kasih yang semula dikatakan, semuanya sia-sia. Banyak sekali umat Tuhan melakukan aktivitas pelayanan,
bahkan telah melakukan begitu banyak pengorbanan. Tetapi ayat 4 berkata, namun demikian aku mencelah engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudara yang kekasih, kasih yang semula telah ditinggalkan. Tidak ada kasih lagi. Kasih yang semula tidak mendasari kehidupan pelayanan lagi. Ada satu ayat firman Tuhan. Tolong ditampilkan. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara, perintah Tuhan itu hanya bisa kita lakukan kalau kita mengasihi Tuhan. Di luar kasih Tuhan hanyalah rutinitas. Saudara, kasih mula-mula itu harus menyala. Kasih mula-mula itu harus berkobar dalam kehidupan kita. Kasih mula-mula itu harus terjadi dalam hidup kita. Itulah sebabnya rutinitas yang dilakukan itu akan menjadi tidak berarti di hadapan Tuhan. Sehebat apapun, sekuat apapun, sejago apapun Anda, seluar biasa apapun Anda. Tadi kalau kita baca di ayat firman Tuhan, itu akan menjadi sia-sia. Itu akan menjadi tidak berarti. Ada amin? It's nothing. Bayangkan saudara, kalau Tuhan melihat ini hanya seperti kuburan, kalau Tuhan melihat ini hanya seperti mayat-mayat, saudara, Tuhan melihat tidak ada hati lagi. Hanya orang yang menjadi mayat yang mati, saudara, yang tidak ada hati, betul? Kalau kita masih hidup, punya hati atau enggak? Siapa yang punya hati? Semua kita punya hati. Tapi kalau kita tidak punya hati lagi kepada Tuhan, tidak berjalan dengan hati kepada Tuhan, kasih kepada Tuhan, saudara kekasih, we are nothing. Tidak ada apa-apa. Nol besar. Betul saudara kekasih? Nah ini Tuhan mau mengingatkan kita pada hari ini, supaya kita kembali kepada kasih mula-mula. Kita kembali kepada kasih Allah. Pada waktu kita berjumpa dengan Allah, kita mendengar bahwa Dia telah mati buat kita. Dia telah mengorbankan dirinya buat kita. Nyawanya Dia telah berikan kepada kita. Karena Dia mengasihi kita. Dan kita jatuh cinta kepada Dia. Kita juga mengasihi Dia, saudara. Ada amin? Dan di situ kita mulai melayani Dia. Kita mulai memberikan apa yang ada pada kita, hidup kita. Tetapi lama-lama kasih itu mulai pudar. Yang kita lakukan hanyalah rutinitas. Kita sudah tidak bergairah lagi di dalam hati kita. Kasih itu mulai pudar kepada Allah. Coba kita renungkan kehidupan kita, saudara. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita kerjakan? Coba Anda renungkan. Renungkan apa yang kita kerjakan, saudara. Apakah masih dengan gairah cinta? Masih dengan gairah kasih kepada Allah? Atau kasih itu telah pudar? Kasih itu tidak ada lagi. Kasih itu telah pergi dari kita. Saudara, coba Anda renungkan. Apakah kasih itu masih ada? Gejolak itu masih ada? Apakah Anda masih excited, rindu berada di hadiratnya, rindu bersekutu dengan Dia? Anda
Anda rindu mendengarkan suaranya? Atau Anda tidak punya kerinduan lagi? Apa kerinduan itu tidak kuat lagi? Atau kerinduan itu hanya tinggal kecil, hampir mati? Dan kerinduan dagingmu lebih kuat pada waktu engkau ingin bersekutu dengan Dia. Dan keinginan dagingmu lebih kuat menguasai. Sehingga akhirnya keinginanmu tidak tercapai. Keinginan untuk bersekutu dengan Tuhan. Kalau Anda mendapatkan dirimu demikian, itu tanda-tanda bahwa kasih mula-mula mulai meninggalkan Anda. Bahkan mungkin seperti Tuhan katakan di ayat 4 tadi, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Saudara, mari kita mau lihat diri kita, introspeksi diri kita. Apakah kita merasa sudah hampir mati? Tinggal ada sedikit lagi yang ada pada kita. Dan kita tidak berdaya lagi untuk melawan itu. Karena daging kita telah menguasai kita. Pelayanan-pelayanan yang kita lakukan hanya berdasarkan rutinitas. Hanya berdasarkan perintah. Tapi tanpa kasih. Firman Allah tadi berkata, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan segala perintahku. Nah, ini seperti apa saudara melakukan? Ini seperti orang hipokrit. Orang munafik. Melakukan tapi tanpa kasih. Saudara, kalau kau mengasihi Tuhan, di situ ada penghormatan, di situ ada prioritas, di situ ada disiplin. Bahkan lebih tinggi daripada disiplin, saudara. Ya. Kasih itu ingin berjumpa setiap saat, ingin berjumpa setiap waktu. Pertanyaan saya, apakah yang menjadi prioritasmu? Apakah yang menjadi kerinduanmu setiap hari? Apakah yang menjadi keinginan dalam hatimu setiap hari? Apakah pelayanan-pelayanan, pekerjaan yang Tuhan percayakan yang Anda lakukan? Anda lakukan itu karena Anda takut. Anda melakukan itu karena sesuatu yang dipaksakan. Sehingga membuat Anda tidak enjoy, tidak menikmati. Saudara, kalau Anda mengasihi seseorang, saya mengasihi anak-anak saya. Waktu saya memasak buat mereka, saya sangat menikmati. Saya mau kasih yang terbaik ke mereka. Saya nikmati pekerjaan itu. Saya nikmati, saudara. Kalau saya nikmati, saya nggak mengeluh. Saya memasak untuk mereka, saya nggak ngeluh. Aduh, capek lagi nih, masak buat mereka. Ini gue nih, udah kayak pembantu nih. No. Malah kalau saya melakukan buat mereka, udah susah diberhentiin, saudara. Kalau anak saya pulang, saya lagi baring. Tiba-tiba, Mama, where's mom? Waduh, ini pasti makan. Ya, mereka tidak paksa. Mama, ada makanan. Langsung, the power of love. Langsung bangkit saya. Oh, of course. Kamu makan apa? Udah kayak mamanya Koki, padahal gak tahu masak, saudara. Ya, padahal kadang masak bumbu yang sama rasanya kurang bagus. Berbeda maksudnya. Ya, tetapi dengan kasih. Ada amin? Saya kasih itu berbeda. Menikmati, bukan terpaksa. Bukan disuruh-suruh, bukan diingat-ingatkan. Tidak. Bagaimana dengan hubungan kita dengan Allah? Bagaimana dengan waktu-waktu kita berdua dengan Tuhan? Bagaimana dengan pelayanan kita? Apakah kita sudah melakukan dengan nikmat? Dengan sukacita?
dengan gairah, atau mulai terpaksa? Mulai karena. Bukan karena cinta, bukan karena mengasihi dia. Hati-hati gereja Tuhan. Jangan sampai kita melayani Tuhan. Jangan sampai kita melakukan pekerjaan Allah. Jangan sampai kita mengikuti Tuhan. Tetapi semua itu tidak dilandaskan oleh kasih kepada dia. Kita lihat ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ya, makanya tadi saya bilang, udah kayak Maya. Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah. Tuhan mengingatkan kita karena dia mengasihi Anda dan saya. Ada amin? Dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Ada amin? Kalau semula pertama-tama mengikut Tuhan, kita lakukan dengan gairah cinta, kasih kepada dia, amin. Kita excited. Di hadiratnya aku puas. Di hadiratmu aku bebas. Tapi banyak orang di hadiratmu saat ini, ya udah gak bebas lagi nih. Saudara, di hadirat Tuhan kita bebas, amin. Tidak ada hal-hal pikiran kita yang kemana-mana. Tidak ada aktivitas yang lain, hanya kita berdua dengan Tuhan, ada amin. Bertobatlah. Bertobat, saudara. Bukan hanya minta ampun kepada Tuhan, tapi minta anugerah Tuhan bekerja di dalam kita. Minta Tuhan, tolong aku telah jauh dari kasih-Mu. Bahkan aku telah meninggalkan kasih-Ku yang mula-mula. Kalau itu yang Anda rasakan pada hari ini, mari kembali datang kepada Dia. Ada amin. Bertobat, minta ampun, minta Tuhan, tolong saya Tuhan. Tolong. Amin. Ingat, Dia adalah penolong kita yang setia. Haleluya. Minta tolong, saudara. Jangan Anda berdiam. Jangan Anda rasa Anda sudah hampir mati. Ya, sudah hampir mati. Tetapi Anda tetap paksakan. Kasih-Mu kepada Tuhan, kasih mula-mula ini sudah hampir tidak ada lagi. Kalau di sini bahkan dikatakan meninggalkan. Dan kita tetap paksa. Saudara, jangan dipaksa tapi bertobat. Ada amin. Minta anugerah Tuhan bekerja di dalam diri kita. Karena kalau Anda tidak bertobat, ini akan terjadi. Teruskan ayat yang tadi. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula kau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Saudara, kalau kita berbicara tentang kaki dian ini Tuhan memerintahkan untuk diletakkan zaman dulu, saudara, di ruang kudus. Dan kalau kita berbicara tentang pertama-tama Tuhan menyuruh untuk membuat kaki dian ini, saudara. Kita baca, saudara, pada waktu Tuhan membawa bangsa Israel, saudara. Ya, yang dipimpin oleh Musa. Dan Harun, kakaknya Musa, menjadi imam. Ya, dan anak-anaknya juga, saudara. Mereka merawat kaki dian ini, saudara. Kaki dian ini dirawat. Karena itu dibuat dari emas murni. Dirawat, saudara. Sehingga kaki dian ini terpelihara dengan baik. Karena kaki dian ini tempatnya ada di ruang kudus. Untuk menerangi ruangan tersebut. Pertanyaannya, apa sih kaki dian ini?
Kaki dia ini, saudara yang kekasih, ini berbicara Tuhan Yesus. Berbicara Tuhan sendiri. Di mana terangnya ada dalam kehidupan kita. Menerangi kehidupan kita, ada amin. Dikatakan bahwa tubuh kita adalah bait Allah, tempat roh Allah berdiam. Amin. Kaki dia ini, saudara, berada di bait Allah. Menerangi ruangan di bait Allah. Ada amin. Dirawat kaki dia ini. Dipelihara. Tuhan yang ada di dalam kita. Harusnya saudara menerangi kehidupan kita. Kita rawat, kita jaga kehidupan kita. Ada amin. Dengan Allah. Sehingga kehidupan kita tetap diterangi. Dan terang itu yang menerangi kehidupan kita. Kita bisa bawa sehingga terang itu yang ada di dalam kita bisa memancar keluar dan menerangi orang lain. Ini namanya menjadi saksi. Menjadi utusan Allah. Menjadi Allah Tuhan. Ada amin? Bukan dipaksa. Bukan. Kalau terang itu otomatis menerangi, amin. Tidak dipaksa. Banyak orang mau memaksa dirinya jadi saksi. Di depan orang kita harus jadi saksi nih. Gak boleh begini. Itu dipaksa. Tapi saksi yang benar itu keluar dari dalam, memancar kehidupannya. Dari dalam keluar, ada amin. Nah kalau kita berjalan dengan kasih Allah, saudara, itu akan memancar. Kita melayani dengan kasih Allah akan terpancar dalam kehidupan kita, dalam perbuatan kita, dalam tingkah laku kita, dalam sikap kita kepada Allah, sikap penghormatan kita kepada Dia, prioritas kita, ada amin, fokus kita, semua itu terpancar, saudara. Teruskan ayat ini. Aku datang akan kepadamu, akan mengambil kaki diamu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Nah kalau diambil, saudara, diambil, kira-kira masih ada terang gak dalam hidup kita? Saudara yang kekasih, ini mengerikan sekali. Betul? Gereja Tuhan, mari kita bertobat. Amin. Bertobat, saudara. Kembali kepada Tuhan. Apa yang masih ada padamu? Hari ini, apa yang ada padamu? Engkau masih bisa mendengar suara Tuhan pada hari ini? Engkau masih dengar Roh Kudus sedang berbicara kepadamu pada hari ini? Ada amin? Kalau engkau masih mendengar tapi tidak punya kemampuan lagi untuk mengikutinya, minta tolong saat ini juga kepada Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan tolong aku. Semua katakan, Tuhan tolong aku. Bawa aku kembali kepada kasih mula-mula. Haleluya. Saya percaya Tuhan sedang berbicara kepada kita secara pribadi. Haleluya. Ada amin. Siapa yang merasakan Tuhan sedang berbicara kepada Anda? Haleluya. Tuhan sedang berbicara kepada kita semua tanpa terkecuali. Saya pun Tuhan sedang berbicara. Ada amin. Haleluya. Ayat 6. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Ayat 7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Oke. Perhatikan di sini. Ayat 6 tadi berkata, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Jadi,
Tuhan membenci perbuatan pengikut-pengikut Nikolas. Dan orang-orang yang ada di jemaat ini juga membenci. Nah, ini saudara yang kekasih, ini yang ada pada jemaat ini. Istilahnya ini berbicara apa, saudara kekasih? Nikolas ini, saudara, berbicara tentang pengajaran yang tidak benar. Ini berbicara tentang apa, saudara? Ini berbicara tentang masih ada sedikit yang ada pada kita. Ada, amin? Yang hari ini, kalau kita masih bisa dengar dan mau bertobat, masih ada hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Ada, amin? Dan dari situ Tuhan mau supaya kita akan berangkat kembali untuk kembali kepada kasih mula-mula. Amin. Masih ada tempat di hati kita yang masih merindukan, walaupun hampir mati, tinggal sedikit. Ada, amin. Tapi Tuhan bisa memakai itu, bisa mengembalikan kasih mula-mula yang telah hilang di dalam hidup Anda dan saya. Ada, amin. Untuk kita kembali kepada Dia. Kalau kita semua telah kehilangan kasih mula-mula, Dia masih bisa mengembalikan itu kepada kita. Selama kita masih ada, amin. Haleluya. Saudara, jangan main-main terhadap firman Allah. Kalau Dia berfirman kepada kita, mari kita meresponi dengan baik dan benar. Ada, amin. Jangan kita lalaikan. Kembali, saudara. Kembali. Ya. Haleluya. Saya percaya pada waktu kita minta kepada Tuhan, Dia telah mengingatkan kita untuk kembali bertobat. Dan kita bilang, Tuhan, aku mau bertobat. Saya percaya Dia akan take over hidup kita kembali. Amin. Dia akan ambil alih kembali. Dan Dia akan bawa kita kembali kepada kasih-Nya. Saudara, kalau saya saran, mari, saudara, kita mulai membenah diri kita. Saudara, ini cuma satu contoh, tapi saya berdoa supaya contoh ini bisa membantu kita. Saudara, saya ingat sekali zaman dulu, waktu dulu saya masih bekerja. Ya, saya masih bekerja di Indonesia, saudara. Dan karena saya bekerja di bank, dan saya ada kredit card, saudara. Dan saya masih muda. Sekarang juga masih muda. Ya, kita harus berjiwa muda terus. Amin. Sampai Tuhan datang. Kalau jiwanya udah ngerasa tua, udah gak kepengen ngapa-ngapain buat pekerjaan Tuhan. Betul? Tapi kalau jiwa muda itu membara, ya, terbakar untuk melayani Tuhan, ya, karena saya percaya Darah Kudus yang membakar, bukan karena jiwa saya muda, bukan, tapi Darah Kudus yang membakar. Amin, haleluya, ya. Tapi orang kan kalau bicara udah tua, aduh udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah nggak bisa ini, itu bahasanya, saudara. Nah, ada kredit card, saudara, dan namanya kredit card itu, saudara, itu hati-hati. Ya, jadi dulu itu, waduh ngelihat itu kepengen beli. Aduh, karena kan uangnya nggak ada, bukan uang cash dan bukan uang kita yang keluar, uang di kredit card. Nanti akhir bulan baru jadi uang kita yang harus keluar. Ya, bayar tuh kredit card. Nah, saudara, jadi suka memakai kredit card itu dan akhirnya gajinya, waduh, kok gajinya dibayar terus ke situ, ya. Jadi gajinya tidak bisa maksimal dipergunakan. Dan satu hari, saudara, saya memutuskan, karena saya dengar dari bos saya, dia cerita begini. Dia mau keluar negeri. Dia bilang, saya ini kalau keluar negeri, saya pakai kredit card ini.
Saya katakan, buat apa? Kok di sini kenapa nggak pakai kredit card? Dia bilang, ya enggak. Dia bilang, saya rata-rata pakai ke luar negeri. Karena gini, waktu saya mau keluar negeri, saya udah punya anggaran. Misalnya saya punya anggaran 10 juta untuk pakai di luar negeri. Ya udah 10 juta ini saya udah udah sisihkan. Dan nanti saya akan pakai 10 juta ini di luar negeri pakai kartu kredit. Waktu saya kembali 10 juta ini, yang saya pakai saya bayar. Ya, karena sudah ada uang. Jadi dengan kata lain, dia bilang ke saya bahwa saya ini kalau pakai kredit card itu punya uang, bukan tidak punya uang. Nah, orang itu suka salah. Pakai kredit card karena nggak punya uang. Jadi ngutang di kredit card. Kalau dia punya uang, baru pakai kredit card. Waduh, ini konsep bagus banget. Dan saudara tahu apa yang terjadi dengan saya? Setelah itu, saya gunting itu kredit card. Ini dia nih. Ya, digunting. Sehingga saya tidak terikat lagi. Karena saya berpikir, waduh, ini bagus idenya. Tapi saya belum bisa tinggal di ide itu. Jadi satu-satunya saya gunting dia. Keinginan ada untuk mau pakai, tapi tidak punya kartu kreditnya lagi. Nah, akhirnya membuat saya, saudara, tidak mempergunakan kredit card ini lagi. Dan akhirnya saya bisa stabil hidup saya. Saudara ngerti? Ya, karena kredit card ini udah nggak ada lagi. Nah, saudara, ini udah jauh. Kalau sekarang, saudara mau tanya sama saya, Pastor Desi punya kredit card? Punya. Kalau traveling emang harus pakai kredit card. Tapi kalau di Amerika sendiri, saya jarang pakai kredit card, selalu pakai debit. Ya. Dan kalaupun itu terpaksa harus pakai kredit card, saudara, saya punya uang. Seperti persis yang bos saya ini bilang. Jadi kalau Anda tanya, Pastor Desi ada utang nggak di kredit card? Nol. Nol, saudara. Karena saya telah masuk ke paham ini. Telah hidupi paham ini. Punya kredit card, tetapi saya tidak terpengaruh terhadap kredit card ini lagi. Saya tahu caranya. Saya tahu saya tidak memakai itu. Kalau saya tidak punya uang. Kalau punya uang baru saya pakai. Nah, saudara, kalau Anda masih terikat kepada sesuatu, misalnya ada orang, nggak bisa kalau tidak buka Facebook. Tidak bisa kalau tidak buka Instagram. Tidak bisa kalau tidak buka ini itu. Saudara, Anda coba matikan dulu. Jangan dipakai. Ya, bukan dimatiin, hanya sign out. Bukan. Anda harus keluar dari situ. Saudara, saya waktu saya keluar, saya lupa password saya. Anda keluar dari situ. Karena itu temptation buatmu. Kita harus lari dari temptation, jangan kita deketin. Kalau Anda udah membiasakan hidupmu seperti kredit card ini saya miliki, tapi saya nggak pakai lagi, saudara. Kalau tidak punya uang, kalau punya uang pakai. Prinsip itu telah menjadi prinsip hidup saya, tidak terpengaruh. Kita harus latih diri kita, ada amin? Tapi kalau Anda tidak melatih, Anda hanya bilang, Tuhan aku mau kembali ke kasih mula-mula. Tetapi yang ada di sampingmu ini, ya, Anda diamkan. Anda tetap lihat-lihat tiap hari. Saya yakin Anda akan kembali lagi kehilangan kasih itu. Atau Anda tidak bisa kembali kepada kasih itu. Ada amin? Ya, ini hanya sekedar masukan kepada Anda. Bertobatlah. Ambil keputusan dalam hidupmu. Kembali kepada kebenaran. Ada amin? Haleluya. Terakhir tadi coba dibuka. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus. Udah pernah dengar khotbah saya kan tentang pohon-pohon kehidupan, tentang pohon kehidupan? Amin. Ya. Di mana pohon kehidupan itu nanti ada banyak pohon-pohon kehidupan nanti, saudara. Ya, nanti ya kita akan tinggal sudah di dunia yang baru, langit yang baru, bumi yang baru. Betul, di Yerusalem baru, di situ ada banyak pohon-pohon kehidupan. Amin. Nah, ini dikatakan
Barang siapa menang, dia akan kuberi makan, ya. Dia akan kuberi makan dari mana saudara? Dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Ini berbicara apa saudara? Tuhan sendiri saudara. Dia adalah kehidupan. Amin. Ya. Dia adalah kehidupan. Ya. Akan senantiasa hidup di dalam kita. Amin. Ya, kehidupan Kristus akan nyata dalam hidup kita. Akan kembali hidup. Kita akan kembali berjalan dengan kasih yang mula-mula itu. Bahkan bukan hanya 1 hari, bukan hanya 2 hari, tetapi kita akan hidup selama-lamanya dengan Dia, dengan kasihnya, di dalam kasihnya. Amin. Nah ini saudara, ini bicara pohon kehidupan itu. Kita akan terus berjalan dalam kehidupan bersama dengan Dia yang tidak ada berhentinya. Sekarang pilihan ada di dalam kita. Apakah kita mau kembali kepada kasih yang mula-mula atau tidak? Tapi saya percaya hari ini, kalau Anda ada di sini dan mendengarkan firman Tuhan, atau siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini, saya percaya Tuhan sedang berbicara kepada kita masing-masing. Tuhan mau menjadi penolong kita yang setia. Dia mau memegang kita untuk membawa kita kembali kepada kebenaran, membawa kita kembali kepada kasih-Nya. Sehingga kita bukan hanya saudara hari ini kembali kepada Dia, tetapi setiap hari kita ada di dalam rumah-Nya, menikmati kehidupan bersama dengan Dia. Pemazmur 23 yang terakhir berkata, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Menikmati apa di sana? Menikmati kebajikan dan kemurahan Tuhan seumur hidupku. Haleluya. Ini yang dapat saya sampaikan kepada kita. Dan mari, kebenaran firman Tuhan sudah disampaikan. Jangan keraskan hati kita. Datang dan bertobat. Tuhan memberkati. Amin.